Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, yang saya hormati ibu-ibu rahimakumullah. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas betapa banyak nikmatnya yang sudah dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah kita masih menjadi hamba Allah yang mukmin. Alhamdulillah kita masih menjadi hamba Allah yang diberi kesehatan. Alhamdulillah kita masih menjadi hamba Allah yang bersyukur. Antara lain pada pagi hari ini, kesyukuran itu kita wujudkan dalam bersama-sama meramaikan majelis ta'lim. Semoga kehadiran bapak-bapak, langkah bapak-bapak menuju ke dalam majelis ta'lim ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju ke majelis untuk thalabul ilmi, insyaallah pengajian ini di antara tujuannya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jangan lupa thalabun itu mencari ilmu. Berarti kita dari rumah itu sudah punya niat untuk mencari sesuatu. Maka karena tujuan kita adalah mencari sesuatu, maka kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu adalah ilmu. Nah, kalau sesuatu ilmu yang kita cari, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahala bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena beribadah itu harus dengan ilmu. Nah, ilmu itulah yang akan mempermudah kita mudah-mudahan ke dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah itu juga diniatkan untuk silaturahim, untuk menjalin silaturahim. Silaturahim ya pengertiannya sangat luas. Kita bertatap dengan saudara kita, kemudian kita ada getaran. Alhamdulillah saudara saya itu sehat. Misalnya seperti tadi, ini saudara-saudara kita yang dari sana kok belum nampak, itu kan ada silaturahim. Ada karena silaturahmi, ada hubungan-hubungan sosial itu mengalami pasang surut. Semakin kita bertemu, sering bertemu, kemudian pertemuan itu dalam situasi yang ikhlas, ya itu akan semakin baik. Tresno jalaran kulino, sering ketemu, tatap muka, mesam-mesem, begitu tidak kelihatan pasti kemana ya gitu ditanyakan. Itulah resikonya kalau orang aktif tuh, kalau tidak ketemu malah ditanyakan. Tetapi kalau tidak ditanyakan ya jangan aktif. Misalnya seperti saya tidak aktif, orang ketemu gitu ya, rapopo ratau kata. Jadi silaturahmi, dan silaturahmi itu juga besar pahalanya. Man ahabba ayub satalahu fi rizki wa ayun sya'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa saja Ayub satalahu fi rizki, ingin dijembarke rizkinya, dilapangkan rizki. Rizki itu biasanya dikonotasikan duit,
Enggak, pada rizki itu semua yang kita butuhkan dalam hidup. Ya, yang kita butuhkan dalam hidup sangat bermacam, sangat luas. Yang materi ya tadi ada beras, ada minyak, ada duit, semuanya yang kita butuhkan untuk hidup. Tetapi yang tidak bersifat materi ya banyak, terutama sehat itu kan tidak kelihatan. Tapi kalau baru sakit itu kelihatan tuh materi, butuh biaya banyak, ya kan? Nah, kalau ndak diobatke yo salah, wong sakit ora diobatke ora mari-mari. Tapi ya harus berobat, ndak boleh tidak orang sakit. Ya bagaimanapun caranya tadi seperti Pak diceritakan oleh Pak, orang kuat dhewe ya disonggo bareng supaya, karena kewajiban manusia itu kan ikhtiar. Ndak kemudian wis mriyang yo biyen takdire meninggal ya mendak begitu cara berpikir kita. Nih sakit ya berobat, ndak ora sembuh hari ini ya besok, ndak besok ya berikutnya. Kalau ndak sembuh meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau udah meninggal dua ya sudah, ndak. Bagaimana orang hidup kan meninggal dunia itu bagian sisi lain dari hidup, iya kan? Kalau kita meninggal itu biasa gitu kan, hanya kita mau pindah alam dunia ke alam kubur. Ya tapi ya kita takut juga ya, takut juga ya. Macam-macam takutnya, ada yang takut persiapannya urung cukup jare. Ini biasanya cukup ning kono iso nyate gitu. Wah, serem lagi ya betapa kalau kita tidak siap, tentu masuk kubur sudah mulai mendapat siksa Allah. Sebaliknya kalau kita baik-baik ketika hidup dengan Allah, baik-baik dengan manusia, ya insya Allah di alam kubur ya, insya Allah itu ya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi kemana tadi saya larinya, jadi kembali lagi angel ya. Biasanya kalau jalan-jalan di hutan itu kalau tidak diemut-emut jalan pulangnya itu sulit. Tadi saya sudah sampai kemana ya? Mulainya itu dari ngaji. Jadi ngaji, kita silaturahmi nih, Jadi silaturahmi kelihatannya sederhana tapi penting loh, sangat penting. Kenapa penting? Ya tadi itu. Dengan silaturahmi kata Allah ini ayun sa'alahu fi rizqi, akan diluaskan ya. Paling tidak orang banyak senyum itu akan, tidak percaya silakan. Yang di rumah sedang ada keruwetan tertentu entah karena apa gitu ya. Mungkin konslet dengan ibunya atau bapaknya konslet dengan ibu bapak atau sebaliknya, datanglah ke masjid. Usahakan, tinggalkan itu yang ada konsert-konsert di rumah, terus di masjid senyum-senyum gitu. Insya Allah nanti pulang sudah ada perbaikan gitu. Jadi silaturahmi itu penting. Jadi jangan kemudian dianggap sepele. Ayun salafi, ayub apa? Yub satalah rizkinya itu dilapangkan. Rizki itu banyak tadi. Jangan salah paham kalau rizki itu, begitu dengar rezeki terus pikirannya sing abang, sing biru itu perberasan. Enggak, rezeki itu ya sehat, ini yang penting dulu, sehat dulu, ya kan? Kalau kita sehat ini makan apa saja oke tuh Bu. Sambel oke, sego tok ya ora apa-apa, ora ono sego ya mangan saanane, itu wong sehat. Bahkan orang mangan pun ora apa-apa wong sehat. Tinggal poso gitu. Zaman kula mahasiswa itu untuk meringankan beban hidup di kos-kosan itu puasa Senin Kemis gitu. Jadi di antara hikmah puasa Senin Kemis itu bisa selain tadi pahala insya Allah, kemudian mentalnya sehat, semakin dekat dengan Allah, secara tidak sadar itu bisa ngurangi beban biaya hidup itu. Katakanlah kalau mahasiswa itu makan setiap hari itu, kalau sekarang mungkin 10.000 cukup enggak ya? Enggak cukup ya. Kalau kecuali kalau makannya di nasi kucing. Malah mahal ya. Katakanlah 20 ya mungkin. Sehari 20 cukup nggih mahasiswa nggih. Itu asal ada teknis. Saya dulu waktu mahasiswa itu punya teknis. Caranya itu begini.
minum dulu sebelum makan. Nah itu. Dan gelasnya jangan yang kecil, gelas yang besar. Itu dulu kan ada gelas yang besar itu. Makan, minum dulu. Gitu kan. Nah, nanti pesan Bu, sepaleh mawon. Sepaleh. Jadi ukurannya itu separuh piring. Air putih. Nah, biasanya kan dulu itu sayurnya bebas ngambil. Nah, kalau bebas itu kan boleh banyak, wong bebas, nggak dilarang kan. Itu halalan thayyiban, Bang. Salah sing duwe warung dipersilakan ya. Sayurnya diperbanyak gitu. Ini dan itu kan boleh, dan sayur kan sehat, Bu. Nah, ini jadi ternyata puasa Senin Kemis itu juga dari segi ekonomi juga mendukung. Dari segi kesehatan ternyata juga sangat baik gitu. Kalau tidak salah ilmuwan Jepang itu mendapat hadiah ya itu karena meneliti tentang manfaat puasa, termasuk puasa Senin Kemis itu bagus itu. Nah itu tadi segi ekonomi. Jadi rezeki itu banyak ya Bu. Orang hidup itu harus cerdas. Termasuk cerdas mengatasi kesulitan. Caranya ke ibu-ibu juga harus cerdas tuh. Caranya bagaimana? Dari bapak kok cuma dapat uang uang belanja kok pas-pasan Ibu. Pada anggota keluarga banyaknya. Ya kalau nyayurnya yang banyak kuahnya. Gitu. Diperbanyak kuahnya. Kemudian garam dan uyahnya juga agak diperbanyak. Ini supaya membuat rasa itu bisa bertahan. Harus cerdas itu. Kalau tempe ya caranya nggak masak ya tipis-tipis ya tuh. Nah, itu jadi kecerdasan itu penting. Apa saja. Itu ternyata kecerdasan itu dibutuhkan dalam banyak, artinya kita gunakan otak kita itu mengatasi kesulitan. Saya dulu ketika mahasiswa itu mengalami kesulitan itu. Kemudian dulu kalau kesulitan, saya dulu kan di pesantren itu, awal-awal masuk pesantren itu oleh orang tua cuma dibawahi katok 2, celana 2 Bu. Bayangkan, karena pikiran ya namanya orang kampung ya, tak pikir neng pesantren ki yo nggawa sarung sing akeh. Pak saya itu di Gontor tahun 69. Oleh bapak saya itu dibawani katok loro, Pak. 2 celana itu. Nah, itu gimana caranya ya tadi? Sehari kalau yang satu sedang dipakai, yang satu dicuci gitu. Jadi harus ada kecerdasan. Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang cerdas, memiliki kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Saya pernah juga, ini cerita aja ya, pengalaman pribadi. Waktu teman-teman itu kalau malam hari itu pada membakari kerupuk. Saya enggak punya kerupuk, enggak punya uang, caranya bakar opo ya. Ternyata kalau pikir itu ada Pak, melinjo Pak. Jadi di pesantren itu karena ada kiri kanan itu ada melinjo yang yang jatuh itu loh Pak. Enggak ngambil karena melinjo enggak diambil kan jatuh sendiri. Nah itu diocak itu bebak itu terus dibakar di atas lampu. Itu ya ambunya enggak kalah dengan kerupuk ya. Malah enak. Iya, pengalaman saja ini. Ibu, saya waktu di kos itu ya karena mahasiswa miskin lah ya, dalam arti sangat terbatas. Saya dulu Pak jadi guru ngaji, guru ngulang bahasa Arab di Tunas Melati, Jalan Mangkubumi, dulu di KR. KR itu dulu ingat ya Pak, KR. Itu di belakangnya dipakai perpustakaan Islam. Itu di situ diadakan kursus bahasa Arab. Saya kos di Pengok Blok D 26. Kalau jalan itu kurang lebih setengah jam. Tapi kalau jalannya itu kan kempo, kungfu. Kebetulan waktu mahasiswa saya kan kungfu itu. Nah, ya ini cerita. Nah itu kalau mau ke Mangkubumi tidak naik apa-apa, jalan Pak. Dari Pengok itu lewat SPDMA terus Jalan Solo terus itu kurang lebih setengah jam. Nah itu zaman dulu ngerokok 761 itu selesai, rampung itu. Bagi keluar dari rumah, saya dulu perokok Pak.
Nah, ini. Ternyata di antara manfaat rokok itu untuk sublimasi menyalurkan penderitaan gitu. Supaya penderitaan tidak banyak terasa itu udut. Jadi orang yang senang udut jangan-jangan nih dalam rangka menyalurkan penderitaan. Karena kalau udah udut apa saja itu hilang. Tidak percaya pala perokok itu. Kalau lagi pusing sumet saja, itu pusing habis. Walaupun setelah ngerokok pusingnya datang lagi. Nah, itu saya jalan itu dari mulai dari Jalan Solo, terus nanti Kewek, kemudian itu Tugu ke selatan, itu kira-kira setengah jam jalan kaki. Nah, jadi di antara orang hidup itu harus punya kreativitas, keberanian untuk menghadapi hidup. Dan hidup jangan mati sebelum mati. Kan banyak orang mati sebelum mati. Mati aku ora ndek dhuwit kok mati. Wah, mati aku arep kumpul ronda ora duwe rokok. Orang hidup harus kreatif. Ndak punya rokok, kalau perokok saya kasih caranya. Cari puntung. Ada ndak ya? Wah, jadi kalau bisa puntung tuh jangan dibuang sembarangan. Maksudnya dikumpulke ya. Sewaktu-waktu butuh tinggal dilinting sama. Nah. Iya, Pak, pakai kertas. Iya, kertas itu loh, kertas yang untuk ngetik tapi yang buram. Jadi begitu terus nyamuk keluar semua ya, enggak kuat. Jadi begitulah kehidupan orang miskin. Jadi orang miskin itu jangan orang miskin harus kreatif. Biasanya orang miskin itu kreatif. Sok mangan apa ya gitu. Iya, tapi kita harus tetap ya itu tadi supaya kita bertahan dalam kemiskinan, kita semakin dekat dengan Allah. Senin Kemis, tahajud, nangis sama Allah. Itu. Nah, begitu juga waktu saya sudah jadi dosen, saya termasuk dosen yang terakhir naik sepeda. Jadi di UIN itu dulu orang tuh sudah pada naik mobil, naik motor. Saya termasuk mungkin dosen terakhir yang naik sepeda. Satu namanya Pak Mustafa, mungkin kenal itu. Yang satu lagi Pak Fatah, yang sekarang jadi mantunya Pak Tolha punya. Kemudian yang terakhir saya. Dan saya dalam melihat kemiskinan, saya lihat kemiskinan itu secara realistis. Kemiskinan itu harus dilihat secara realistis. Wong miskin iki ojo isinan, ning ojo tapi kudu idep ngisin gitu loh. Ojo isinan tapi idep isin. Maksudnya apa? Sebagai orang miskin harus tahu mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang boleh, yang mana yang tidak. Jangan kemudian mentang-mentang miskin apa semua saja boleh. Enggak. Kita harus malu kepada Allah. Nah, tapi kita terus budidaya. Kita lakukan apa saja selagi itu halal. Itu. Nah, itu disitulah bahagia. Orang miskin itu sering bahagia kok. Dibandingkan orang kaya. Itu kalau sehari-hari Senin, poso, itu kalau nanti seteguk air tuh begitu alhamdulillahirabbil alamin. Bukannya pakai apa? Satu sunset kecap ABC, kemudian kerupuk. Udah makan nasi apa adanya. Enak. Karena ada lauk istimewa yang namanya lapar. Jadi kalau kita lapar apa saja enak. Tetapi tadi harus yang halalan thayyiban. Karena kalau kita makan wis ora enak, lenggo lek ora apik, wah dadi loko mencret. Fi dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Wadukhul nar. Jadi wis ning dunya ora rekoso, ning akhirat mlebu neraka. Waduh. Nah, padahal doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Bapak Ibu, saya itu dulu ketika anak saya itu naik sepeda tak goncengke sekolahe ning Sapen, Bu. Nang Sapen. Orang-orang tuh pada sinis. Pak, sinis.
Wah, wong sengsara wae sekolah ning Sapen. Soalnya Sapen ki sekolah wong sugih, Bu. Wah, ya. Maka orang-orang pada sinis mungkin di antara wali murid yang ngenteni muridnya anak numpak sepeda ya saya. Saya enggak peduli. Saya punya semboyan. Orang itu hidup harus pada diri sendiri. Jangan membayangkan orang lain. Orang lain kalau suka itu mujinya enggak akan habis-habis. Oh, aduh asin di alam. Wah, pancen ora kaya kae. Entute be mambu wangi. Itu nek seneng. Tapi nek benci, Bu, benci udah ndak ada yang apa wae ora nyenengke, mesem. Lah mesem kaya jaran. Kalau orang hidup itu hanya membayangkan bagaimana tanggapan orang lain kepada kita, wong ora iso mlaku. Kaya sing digambarke itu loh. Ada bapak ibu, anak dengan bapak pergi ke pasar sambil numpak jaran. Ingat kan? Pertama yang naik siapa? Anaknya. Bapak ayo mesake to anak arep melu ning pasar. Adoh masa kon melu mlaku kang mongko isih cilik kon munggah to. Wis kene le kowe munggah dhisik, bapak seneng ngisor. Orang lewat bocah sembrono. Bapak mlaku malah numpak jaran, sikile ning sirah. Kandhane panjenengan niku ora len didik putrane pripun to? Lah pripun? Jenengan mlaku malah anake penakan mantuk-mantuk teng mriku akhire putrane didunke. Ning ngono aku sing munggah petuk malih kawe wong. Oh jenengan niku petuk, Pak. Ha pripun? Jenengan tuwa naik jaran kepenakan anake kon mlaku. Jenengan niku pikirane teng pundi? Wah, didunke. Wah, bingung kowe. Aku salah. Akhirnya munggah kok saya lempang munggah bareng petuk malih. Panjenengan niku ora njeprik kemanusiaan. Pancasila itu jenengan ngerti ndak? Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah sampean tumpaki wong loro rak ngemesake jarane to medhun kabeh. Waduh. Numpak aku salah, anakku salah, numpak bareng salah. Gotong, Bu. Malah pesurai wong akeh pituk, kene ndelok wong pituk. Jaran kok malah dipanggul mbok ditumpahi. Niku gambarane wong urip nek ora duwe prinsip. Kita harus punya prinsip. Selagi kita halalam thayyiban, jalan. Orang naik sana silakan, saya tak naik ini. Memang ini. Saya mahasiswa saya mungkin malu. Ini saya cerita. Saya sih tidak apa-apa, tapi menurut saya kok mahasiswa itu kurang dalam hidupnya. Saya itu kalau dulu kebiasaannya saya untuk mengatasi kemiskinan, anak itu juga jangan bisa merasa miskin kayak bapak. Biasanya kalau malam minggu saya ajak mlaku-mlaku ning Malioboro. Ora tuku apa-apa, Bu. Tak umbar bocah itu. Seneng, anak-anak tuh seneng wong akeh kon iki, akeh wong gitu seneng. Ternyata itu baik, memberikan pendidikan anak itu berani. Masuk toko yo ben wong bocah cilik yo cek nyekel yo apa-apa. Pak Cina yo ben yo to. Lirak-lirik bocah iki yo bergil banget. Yo ben sing penting ora ngrusak gitu. Nah, niku nek pun kesel dijak bakso. Biyen nonton jenengane bakso napa nggih sing populer banget niku. Bakso Bob napa-napa niku. Ah niku mangke mlebu kula anak kula kalih anak kula pun kalih nggih. Pun makan bakso pun mari wangsul gitu. Kan ngomah nggih turune apik nika ngimpi. Jadi gitu. Jadi orang harus kreatif, termasuk kreatif menghadapi kesulitan. Dan alhamdulillah ya Bu, anak saya itu tiga-tiganya itu perempuan. Tiga sana. Akhirnya yang 2 masuk di Sapen, yang 1 ndak masuk Pak. Akhirnya yang 1 sekolah SD Muhammadiyah Gendeng. Nah, ada cerita lagi. Anak saya yang di SD Muhammadiyah Gendeng itu, nek dijujukno karo ibuke kok isin. Soale pite elek gitu. Bu, le nganter aja cedak-cedak sekolahan. Rupanya anak kecil juga tahu. Diantar karo sepeda kecil. Ceritane bojo kula cerita, Pak, anake dhewe iki isin dijujukno nganggo pit elek gitu. Soalnya sing pit apik kula gawa teng kampus gitu. Jadi begitu Bapak sekalian. Dan itu
kita pertahankan. Itu kita pertahankan. Alhamdulillah anak-anak ya sukses sekolahnya. SMP 5, SMA 1, kuliah di UGM, barampung yang golek gawean nggih pena. Niku taring sinten saking Allah. Ojo GR dari saya ndak, itu dari Allah karena kita menghadapi hidup itu ini adalah hidup inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang hidup itu harus bisa memasrahkan hidup dan matiku itu untuk Allah. Jenengan ingat dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup mati dulu yang beliau sebutkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa mauta dulu? Orang itu kalau dengar maut itu kan terus pikirannya warna-warna ya tuh. Wah iki sing ngurusi sapa ya tuh. Kok nek tak tinggal mati gegek malah diopeni wong liya gitu. Nah, maut alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan hidup itu liyabluwakum untuk ujian. Nah nek nggon ujian mati niku hubungane kali niku wong urip ki padha kemutan nurani Arab mati. Walaupun setiap ada orang mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama sekali tidak berpengaruh ke dalam pikiran. Padahal itu ayat yang sangat dahsyat. Inti ayat orang hidup kalau menurut saya ya ini. Siapa yang bisa berpegang teguh kepada ayat ini, insya Allah dia selamat. Innalillahi. Kita ini milik Allah. Kowe kita Gusti Allah. Kalau diteruske warna-warna, ojo kemelat, ojo ke maki, ojo kemelungkung, ojo sombong, ojo sing warna-warna. Iki nek diteruske warna-warna, iso sing kemana-mana. Tapi yang jelas kamu itu milik Allah. Walaupun tentu saja yang jadi sarana adalah bapak, ibu. Tapi kamu haknya, hakikatnya kamu itu milik Allah. Wong bapak ibu ya ndak ngerti kalau itu nanti perbuatannya akan menghasilkan juga ndak tahu gitu. Ketika bapak ibu bercampur juga mungkin niatnya ndak mau cari bikin anak. Ndak sengaja bisa jadi anak gitu. Memang bukan, karena itu hak Allah yang sering kita lupa. Kita ini milik Allah. Satu, kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Allah, maka perilaku kita harus selalu kembali kepada Allah. Kalau saya begini, Allah kayak apa responnya? Kalau saya seperti ini, bagaimana tanggapan Allah? Yang harus kita pikirkan itu Allah. Bagaimana Allah, bukan piye tanggoku, piye kayak aku ngene kok, besanku piye, mantuku piye, tanggoku piye, Allah, Allahku piye. Nek aku kaya ngene iki Allahku piye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa ini. Ilaihi raji'un. Kembali. Ini kita sering lupa kembali kepada Allah. Terutama ketika kondisi kita, fisik kita sedang fit. Awak sehat. Bondo akeh, konco akeh, jabatan akeh, kemana-mana dikawal. Sapa wani karo aku bodyguard kowe. Ayo. Pani bawa karo aku. Rakemutan sesuk bakal mati. Nek mati sapa sing gotong? Wong liya. Wonten kabare wong mati mlaku dhewe teng kuburan. Ada itu bait puisi tapi saya lupa, mungkin jenengan masih ingat. Orang hidup itu butuh kepada orang lain ketika hidup, apalagi kalau sudah mati. Makan mati mesti digotong gitu. Sebabnya apa? Ra iso mangkat dhewe. Maksudnya ki kemutan sok kowe ki mati, sesuk kuwi ada satu yang harus kita ingat itu. Kalau orang-orang yang ateis ya udah mati itu kan bagian dari apa
hukum alam. Kalau udah mati dipendem terus jadi tanah sudah. Enggak begitu. Sebagai orang mukmin mati adalah awal dari episode baru hidup kita, hidup di dalam alam kubur. Fisik kita memang sudah di dalam kematian, tapi ruh kita dalam keadaan kehidupan. Tapi juga azab itu bisa berupa fisik, juga bisa berarti non fisik. Nyatanya ada juga orang yang sudah sekian lama dikubur, jasadnya masih utuh. Ada. Itu untuk memperingatkan bahwa siksa kubur itu bisa fisik, bisa non fisik. Terserah Allah. Ini. Nah, jangan lupa alam kubur ini kan alam perantara sebelum kita masuk ke alam akhirat. Yang nanti akan diawali dengan perhisab. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Allah berfirman dalam surat Qaf, kalau tidak salah ayatnya 16, 17, 18, 19. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana. Ini diawali dengan laqad, lam dan qad. Ini kalau dalam bahasa Arab itu ada dua penegas. Yang satu namanya pakai lamut takkid, la. Yang kedua qad. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh, 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 sungguh. Berarti apa? Tenanan. Ge akeh sing ora padha percaya. Maka Allah membutuhkan dua penegas. Laqad khalaqnal insana. Sungguh, sungguh telah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Dan Allah mengerti apa saja yang terdetik di dalam hati kita. Apa saja yang terdetik di dalam hati kita, Allah tahu. Bahkan sebelum terdetik pun Allah sudah tahu. Artinya apa? Hati-hati dengan hati kita. Keikhlasan kita, pikiran kita. Karena apa? Perilaku kita sehari-hari itu bermula dari pikiran. Bermula dari hati. Hati dan sesuatu kalau masih dalam pikiran itu tidak kelihatan. Ada orang yang tahu hati kita? Tidak ada. Kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perilaku kita ini, itu jangan lupa muncul dari hati kita. Nah, inilah amal kita dihitung. Bagaimana keadaan hati kita ketika kita beramal. Yang sering disebut dengan niat. Niat itu ya kata hati. Jadi walaupun tidak disuarakan usolli apa gitu, itu sudah terdetik, itulah yang akan menggambarkan. Nah, yang sering kita lupa adalah bahwa ilaihi rajiun. Kita itu akan kembali kepada Allah. Tetapi kalau kembalinya saja belum menakutkan. Yang jelas kembali kita kapan dikembalikan oleh Allah tidak ada yang tahu. Ada kisah-kisah sebagian orang yang dekat dengan Allah diberi isyarat. Orang-orang yang dekat dengan Allah diberi isyarat. Saya sendiri yakin dan tahu karena ruh itu jangan kau bertanya tentang ruh itu milik yang tahu hanya Allah. Nah, kita tidak tahu nih kapan mau diambil. Ruh kita itu mau dipanggil oleh Allah tidak tahu, tidak ada yang tahu. Pemanggilan ruh ketika kita mati tidak harus menunggu tua. Bahkan kadang-kadang belum keluar menjadi manusia di dunia sudah dipanggil dulu oleh Allah. Bayi bisa diambil, balita bisa. Tidak harus nunggu lansia. Bisa aja yang masih segar bugar. Bahkan ada cerita baru selesai bangun ini itu. Tadi baru ngobrol. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Tiba-tiba malaikat Israel datang. Nah.
Jadi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Dan kapan kita kembali tidak ada yang tahu. Ini yang harus kita lanjutkan. Apa yang harus kita bawa ketika sudah meninggal? Kalau sudah mati sudah tidak ada lagi kata taubat. Pintu taubat sudah tertutup. Tidak lagi ikhtiar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita saatnya tinggal menunggu ketentuan Allah. Nah ini, maka ingatlah ini, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada suatu waktu nanti ini pasti datang. La yanfa'u malun, harta benda yang kita miliki semua la yanfa', tidak bisa membiayai, tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa untuk gratifikasi, la yanfa', tidak ada manfaat. Wala banun, bahkan keluarga kita, anak kita sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Kalau insya Allah kalau di dunia anak-anak kita yang soleh begitu dengar ayahnya sakit pasti akan segera datang menolong. Walaupun ada juga yang anak kebangetan, bapak sakit malah yoben, hitung-hitung gue latihan, mas. Naudzubillahi min dzalik. Gitu, ibu-ibu sing tresno karo bapake gitu mesti bapak kaya kok bapak ora sehat napa di mek-mek terus dipijet-pijet. Wah, bapak saja kesayaan ingin Barnawu Blumbang gitu. Terus dipijet-pijet gitu. Saya, bapak ngersake apa? Tongseng apa, Pak? Gitu. Tresno biasanya nek ora mriyang ya dicurke wae gitu. Tapi nek lagi gerang ya di piye-piye lah wong garwa kok nggih. Aja wis ben malah nggo inget-inget. Ben nggo sepi-sepi omah bapak eken gerah. Naudzubillahi min dzalik. Keluarga harus kita apa namanya. Nah, itu semua nanti harta kita, anak-anak kita keluar. Layan Pak, tidak ada berol. Kita harus sendiri menghadap Allah. Kita harus sendiri berhadapan dengan Allah. Padahal yang akan menolong kita adalah illa man atallaha biqalbin salim, datang dengan hati yang bersih. Apa hati yang bersih? Yaitu hati yang penuh dengan iman, takwa, amal soleh. Kalau berbuat salah sebagai manusia segera istighfar, minta ampun, terus dijaga supaya jagalah hatimu, jangan kau nudai. Lagunya apa siapa itu? Hakim gitu. Ya itu kita jaga. Wa inna ilahi rajiun. Terus tadi aduh banget kula niku le mlaku dadi arep balik bingung. Wa na'lamu ma tuwasfi. Kami sudah sungguh benar manusia sudah saya ciptakan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu, dan saya tahu apa saja yang terdetik di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu usahakan walaupun amal buruk itu dicatat baru setelah kita lakukan. Tetapi jangan lupa amal baik itu dicatat sejak di dalam hati. Oleh karena niati yang baik dulu. Semua diniati yang baik. Syukur bisa terlaksana, gene ora wis ento pahala. Wong dilalah wonten mawon ta nggih. Aku sesuk minggu arep ngaji. Dilalah niku wau wonten tong tamu rawuh napa. Ning pun dicatet ngaji gitu. Nah, oleh karena itu orang harus selalu niat baik. Karena niat buruk itu nanti akan perbuatan kita itu wujud dari apa? Kalau niatnya buruk, ngomong itu jadi melu kegowo. Nek atine wis nesu arep ngomong halus ki angel. Langsung tak niki atine pun mboten seneng. Liwat niku. Ati dijogo niku.
Sing ngerti atine awake dhewe. Dijogo ya Allah, jogo ati. Nek ajeng nglakoni kaya niku atine ati aja kaya ngono ya ti ngono kae. Atine dikandani gitu. Sing kandhani sinten gawake dhewe. Ti ati ngati-ati ya. Aja kaya ngono wis. Ora seneng ya meneng bae. Ora usah ngerasan-ngrasani gitu. Kandhani awake dhewe. Sebalik nek dikandhani wong liya nesu gitu. Nggih mboten? Ngaku mawon nek kandhani wong liya niku nesu gitu. Kamangka niate tanggane niku nggih apik gitu. Kandhani nesu. Ya ben to urusanku melu-melu. Campur tangan, ini urusan pribadi. Mula awake dhewe sing ngandhani, hati-hati aja kaya ngono ngaten niku. Nah, Allah itu mengetahui upah masih kengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jangan lupa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Maksudnya untuk menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Digambarkan itu Allah nggak berjarak pasti, tidak berjarak, tetapi tidak menyatu. Karena hakikat kita itu tidak sama. Hakikat Allah adalah zat pencipta, kita ini hanya makhluk biasa lah. Khalaqnahu min sulalatin. Ya kita itu dibuat dari saripati yang ada di belakang. Allah pencipta alam semesta. Jadi begitu dekatnya dengan Allah, walaupun tentu saja kita tidak akan bisa wujud Allah tidak mungkin bisa. Kita tidak mungkin bisa wahdatul wujud maksudnya. Ya pokoknya Allah sangat dekat. Tetapi kita harus sadar bahwa kita ini sangat bukan apa-apanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tahu apa maksudnya ini. Walaqad khalaqnal na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di detik dari dalam hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan saya lebih dekat dari ulat leher. Ini kedekatan kita, betapa dekatnya dengan Allah. Nah ini marilah senantiasa kita camkan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Terus. Nah, ibadah yang kita jalani pada hakikatnya antara lain itu adalah agar kita ini selalu ingat nih, kita ini dekat dengan Allah. Nah, kesadaran itu ada di dalam diri kita, insya Allah dia akan menjadi kekuatan yang membentengi kita kalau kita akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Memang tidak ada orang yang lihat, tetapi Allah itu pasti lihat. Sebaliknya kalau ini juga akan meringankan kita. Ketika malam nih, berulang kali saya sampaikan, malam hari ketika tahajud, jenengan digugah oleh malaikat jam 3, bangun. Jenengan segera datang ngambil wudhu untuk sholat. Subuh jenengan dengar panggilan adzan, segera ke masjid. Nah, segera. Nah ini untuk bersolat berjamaah. Nah ini merasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Baik ketika kita jalan menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, ataupun ketika nanti di akhirat. Ya, jadi Bapak sekalian, ini campur-campur kemana-mana pengalaman pribadi dan sebagainya. Pengalaman sebagai orang yang sangat berkekurangan itu begitu. Jadi marilah kita terima keadaan kita, kekurangan kita sebagai ujian dari Allah. Kita jadikan kekurangan itu sebagai tempat untuk mendapat pahala. Kurang mangan, puasa Senin Kamis untuk pahala. Jadi oleh karena itu walaupun kita bukan orang kaya, jangan takut bercita-cita. Penting ini cita-cita. Misalnya ini kebetulan ada ibu-ibu muda, ada bapak-bapak muda. Saya itu dari dulu itu memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas pertama. Jadi pendidikan harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah bekal yang sangat penting bagi anak-anak kita.
Dulu waktu saya orang tua muda, itu selalu saya utamakan pendidikan. Liane itu saya anggap hal yang nanti. Kalau masalah pendidikan sudah terselesaikan, baru yang lain. Misalnya awal tahun, itu berusaha kami belikan anak-anak itu buku selengkap mungkin. Pakaian boleh seadanya, tapi buku harus lengkap waktu itu, Pak. Apalagi kalau di Sapen itu kan bukunya harus lengkap, harus rapi. Itu baik. Dan juga kita usahakan anak itu jangan sampai terlambat sekolah. Yang di Sapen tahu. Di sekolah di Sapen itu 6 menit sebelum berapa menit sebelum 10 menit atau berapa, Pak? Sebelum jam 7 ya. Sebelumnya itu loh. Wah itu, alhamdulillah saya belum pernah terlambat itu, Pak. Meskipun saya naik sepeda. Belum pernah anak saya itu. Silakan ditanya itu. Dan anak saya itu cerita ya Ben, maksudnya cerita ini bukan untuk wong barang biasa. Alhamdulillah anak saya itu enggak sekolah. Kan aneh. Wis rasa sekolah enggak mau, Pak. Wes kowe nek nakal ora tak sekolah ke mlaku, Pak. Dari Kanoman mau jalan kaki ke Sapen, padahal jaraknya itu kalau naik sepeda 20 menit kira-kira ya 3 kilo, Pak, jalan. Artinya gini loh, Pak. Maksud saya, marilah hidup ini kita hadapi senyata mungkin. Dengan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bersita-citalah. Bersita-citalah, jangan takut. Bercita-citalah jadi orang yang mampu, orang yang bisa haji, orang yang bisa umrah, orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Jangan takut bercita-cita. Sekarang memang keadaan saya begini, makan saja tidak bisa rutin. Tapi jangan khawatir, terus bekerja, terus bekerja. Lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki ekonomi, sepenting halalan thayyiban. Itu penting, itu penting. Karena orang hidup manusia itu bukan malaikat. Butuh makan, butuh ini, butuh itu, butuh perumahan, butuh ini sebagainya. Itu butuh masalah ekonomi. Ini sebenarnya bagi kita punya bekal yang sangat penting, yaitu apa? Tawakal 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Wah, jane arep cerita ning ndi, tapi berhubung sudah jam 6 lebih 10 menit sebagaimana tadi dijanjikan Pak. Jam berapa Pak mau, Pak? Tadi jenengan seperempat, berarti masih ada 5 menit. Saya persilakan pada ibu-ibu kalau ada yang mau sharing. Ya, apa sharing itu bahasa Indonesianya apa ya? Bagi-bagi ya, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi informasi atau tanya jawab, silakan monggo. Genonda ya alhamdulillah. Monggo silakan Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga banyak kali kita sadar dan tidak sadar juga melakukan kesalahan. Nah, setelah kita menyadari bahwa kesalahan yang kita perbuat itu sudah di masa lalu lah, sekarang kita katakan akan bertobat, bahkan mungkin tobat karena sobat tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Apakah pada nanti di akhirat itu dosa-dosa kita akan tetap diampuni oleh Allah sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka, atau tetap harus dimasukkan ke dalam neraka dulu, bersihkan, baru masuk surga, Pak? Makasih. Pertama, untung Allah kita adalah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dosa selain syirik kepada Allah punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Artinya hak Allah untuk memberikan ampunan dosa apa saja, kecuali seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, dosa syirik. Itu pertama. Syirik artinya memperlakukan selain Allah seperti Tuhan. Oleh karena disebut bertuhan selain Allah. Tunduk patuh tetapi selain Allah. Ini Allah tidak ridho, tidak memberi ampun. Yang kedua, taubat itu kalau nasuha, taubatan nasuha itu adalah taubat ciri-cirinya. Pertama, taubat yang dilakukan sebelum meninggal dunia.
belum yugharghir, masih dalam hidup. Kemudian yang kedua sadar sesadar-sadarnya bahwa itu salah. Kemudian diikuti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku kok mau kaya ngono to ya, kudune ora. Nangis karo Gusti Allah. Besok tidak diulangi. Ini yang penting. Menyesal dan tidak diulangi. Kalau di dalam Al-Quran disebut bijahalah. Bijahalah itu tidak nyengojo. Bijahalah itu dilakukan karena memang tidak disengaja. Atau tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu atau salah. Atau yang kedua itu dia tahu kalau tidak boleh kok dilakoni. Tapi yang kedua ini sering kita lakoni gitu. Kula ding mboten kula sering lakoni ini ora sering ding kadang-kadang gitu. Sering malah kadang-kadang utawa tahu nglakoni ora bener kok dilakoni terus. Kadang-kadang sok terpaksa atau dianggap terpaksa. Ini harus kita segera bertaubat, taubatan nasuha. Dah taubat yang seperti ini yang oleh Allah insya Allah seperti tidak pernah melakukan dosa. Artinya mendapat ampunan. Inilah untungnya bertuhan kepada Allah. Dosa tidak perlu ditebus pakai uang. Bahkan orang nono menebus dosa dengan uang. Jam itu bukan menebus dosa, tetapi untuk apa? Membayar karena sebagai bahwa sudah melakukan pelanggaran, bukan menebus dosa. Jadi insya Allah Pak, untung kita bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghafurur Rahim. Kalau kita sudah berbuat salah, kemudian kita bertaubat, kita melakukan yang baik, insya Allah kita akan mendapat ampunan. Ibu dari Ibu, oh sudah ampun. Gitu. Maaf sekali lagi saya maaf ceramahnya kesana kemari cerita zaman cilik napa niku panjenengan kula niati seniki kula nek kon pikir sistematis pun bingung gitu. Kula pun niat pokoke arep ngobrol saanane ning gone Pak napa niku Pak Budi. Ya kalau kula buka ayat walaqad khalaqnal insana itu ayat apa, surat berapa itu saya lihat. Masih tetapi yang saya buat sedemikian rupa pun boten. Mrikine pun boten dugi. Niki dan kula kadang-kadang nggak meri kali wong sepuh kaya Pak Amin Rais, wis sepuh kaya kae ning beliau masih semangat, pikirannya masih jos. Ndah ropo ya kowe buat banget. Saya kadang-kadang lihat Yusuf Kala ya cemburu Pak. Yusuf Kala jauh di atas saya. Adiknya itu dulu teman di pondok di Kontar itu. Jauh. Tapi Pak Yusuf Kala itu juga ngendikan sih. Ndah ropo ya apa. Puasane puasa jauh tapi kula cemburu kadang-kadang nggih. Kula niku mulai gampang lali Bu. Dongake nggih. Wah muga-muga ora nganti pikun lah nggih. Naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.